kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan istimewa ini kita akan bersama-sama menyimak kajian dengan tema nilai-nilai Islam dalam konsep pendidikan Ahmad Dahlan. Sebagaimana kita ketahui, Kiai Hajar Dahlan adalah tokoh besar dalam Ki Hajar Dewantara, yang dimana Ki Hajar Dewantara ini merupakan tokoh besar dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Untuk alhamdulillah malam ini kita juga mendapatkan pencerahan dari seorang narasumber yang tidak diragukan lagi ilmunya, yaitu Ustaz Dr. Haji Abdurrahman M. Beliau adalah seorang dosen Fakultas Ilmu Bahasa Universitas Indonesia. Terus insya Allah kita pada kajian ini beliau akan memberikan banyak hikmah dan juga inspirasi bagi kita semua tentunya pada malam hari ini. Sebelum kita memasuki acara inti, marilah kita buka majelis ilmu ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Kajian ini membawa manfaat dan juga meningkatkan keimanan kita dan juga menjadi bagian dari ibadah kita di bulan suci Ramadan. Tanpa berpanjang kata, mari kita sambut dengan penuh perhatian dan juga keikhlasan Ustaz Dr. Haji Abdurrahman untuk menyampaikan kajian beliau. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita dan kepada insyaallah jamaah masjid takwa kita ini, sehingga Allah memberikan keberkahan kita di bulan Ramadan ini dan menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Saya dimanai oleh panitia mengisi alam ini karena bukan ustaz, bahasanya saya seorang sejarawan, tapi bagaimana kami ingin melihat satu kondisi terkait dengan Islam dan masalah Indonesia. Saya mengawali kajian ini pertama kali ketika membawa sejarah ke masjid itu di kampus UI tahun 2000-an awal. Kalian ingin melihat bahwa seringkali Islam sebagai mayoritas itu tidak memiliki peran, atau umat Islam sendiri seperti minder. Bagaimana peran umat Islam itu sendiri dalam sejarah Indonesia itu sendiri? Maka saya ingin melihat tentang Islam dan keindonesiaan, karena seringkali kita hanya melihat tokoh Islam itu lama, atau dari organisasi Islam, tapi tanpa melihat tokoh-tokoh pergerakan lain pun yang memiliki latar belakang yang sama. Nah, ini yang sering kita tidak pahami. Nah, kali ini saya ingin mengangkat terkait dengan bagaimana kita memahami nilai-nilai Islam dalam pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kok kenapa Ki Hajar?
Terus ingin melihat sosok ini diidentikan dengan kejawen, gitu ya. Diidentikan dengan kejawen yang sering kita lihat pada lembaga pendidikan yang beliau dirikan. Nanti kita lihat sebenarnya siapa sosok di Kiai Wantara ini. Nah, karena ini terkait dengan bulan Ramadan, saya ingin angkat pendidikan bagaimana terkait dengan konteks sisi seperti ini, gitu ya. Dan seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Memang puasa ini berbeda dengan ibadah yang lain, berbeda dengan sholat, berbeda dengan haji, berbeda dengan zakat yang pelaksanaannya diketahui oleh orang lain. Puasa ini memiliki satu ibadah yang unik. Ia tersembunyi, ia tidak tersiar, hanya si pelaksana dan Allah yang Maha tahu untuk mengetahui persis apakah orang itu berpuasa atau tidak. Nah, puasa itu ibarat sebuah madrasah, barometer kesuksesan. Tidak hanya dinilai bagaimana murid menjawab dengan benar, bagaimana murid menjawab dengan baik soal yang diberikan dalam ruang ujian. Ini yang dihadapi kita di dalam pendidikan kita. Hanya melihat sisi akademik. Coba rasakan guru-guru yang ditanyakan kepada siswa cuma ini. Ujian terbesarnya justru ketika murid itu telah keluar atau tamat dari sekolah. Bagaimana mengimplementasikan ilmu itu di sekolah? Harus diimplementasikan di masyarakat. Jadi kembali ke masyarakat, ketika ia survive, mampu mempraktikkan nilai-nilai yang diperoleh semasa yang menimba ilmu di masyarakat, itulah murid sukses sejati. Jadi ketika kita puasa, mengimplementasinya kan bukan pada bulan Ramadan doang, tapi setelah Ramadan. Ketika kita sebagai murid, bukan hanya di sekolah doang dia pintar, tapi juga dia bisa mengimplementasikan ilmunya di masyarakat. Predikat seorang bertakwa, salah satu ciri orang bertakwa adalah jujur dan amanah. Karena itu ciri orang yang beriman. Saya sering diingatkan oleh profesor-profesor saya, kunci soal sejarawan itu cuma satu. Sejarawan boleh salah, tapi sejarawan gak boleh bohong. Kalau sejarawan bohong itu entah apa jadinya negara ini. Karena yang dikisahkan dan diceritakan tentang masa lalu para pahlawannya dusta. Tapi salah mungkin. Tapi kalau udah tahu salah itu diteruskan, tidak boleh bohong. Nah, ini yang diajarkan. Jadi kita harus memberikan rasa aman bagi orang lain, bagi tindakan ataupun perkataan kita. Nah, sehingga konsep jujur dan amanah harus tertanam pada diri seorang muslim. Bila tidak tertanam dalam seorang muslim, maka bisa akan mengelabui banyak orang. Lihat, bisa mengelabui banyak orang. Ini kita lihat kaitannya dengan pendidikan. Karena puasa itu mendidik seorang muslim untuk memperkuat kejujuran, untuk membuat amanah, sehingga menjadi karakter yang kuat dalam kehidupan keseharian. Itu proses tarbiyah dalam puasa. Nah, saat ini kita dihadapkan dengan kondisi pendidikan kita yang sangat menyedihkan, di mana ukuran kesuksesan siswa dilihat hanya nilai akademik, rapor,
Sehingga tidak sedikit siswa yang masih mengenakan seragam itu, dia tawuran. Bagaimana seorang murid menghinakan gurunya? Nauzubillah. Dulu kita nggak berani sama guru. Sekarang terjadi. Guru bertindak asusila terhadap muridnya, terjadi. Tantangan kita. Sikap orang tua terhadap kebijakan sekolah. Dulu bapak saya kepala sekolah nggak berani menegur guru, karena dia udah menitipkan anaknya ke sekolah itu, dan guru bertanggung jawab atas anaknya. Sekarang, masyaallah, guru bisa masuk penjara. Alhamdulillah. Nah, hal ini yang mendorong kenapa kita akan membahas masalah pendidikan, terutama terkait dengan pemikiran pendidikan di Hajar Dewantara. Kita saat ini menggunakan ini, tapi tidak tahu seperti apa sebenarnya sistemnya, seperti apa yang ditawarkannya. Pokoknya kita ingat tentang pendidikan nasional. Nah, ada baiknya kita mengetahui bagaimana sebenarnya pemikiran Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya. Kita kenal dulu sosok Ki Hajar. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Ki Hajar Dewantara ini nama aslinya Suwardi Suryanika. Dia mengganti nama Ki Hajar ketika dia mendirikan sekolah taman siswa. Makanya semua gurunya menggunakan istilah Ki. Guru-guru taman siswa kan bebasnya pakai Ki semua. Ki Hajar mengubah namanya di situ. Dia lahir di Jogja, ayahnya pangeran, jadi Kanjeng Pangeran Hajar Suryaningrat. Ini Sri Pakualam III, berarti anak seorang bangsawan. Kakaknya ini juga seorang aktivis. Kalau kakaknya dikenal sebagai Raja Monggo, tukang demo. Zaman dulu sudah ada tukang demo. Suryo Pranoto, Raden Mas Suryo Pranoto. Dua kakak beradik ini aktivis dari Sarekat Islam. Bagaimana seorang keturunan bangsawan dan juga keturunan ulama. Jadi kalau terkait dengan Sri Pakualam ini, hubungan dengan gerakan Islam itu kuat sekali. Entah dia masuk ke Sarekat Islam atau masuk ke organisasi agama yang lain. Dan masa kecilnya beliau dihabiskan untuk nyantri pada sebuah pesantren di Kalasan, di daerah Prambanan ya, di bawah pimpinan Kiai Sulaiman Zainuddin. Di sini Suwardi kecil belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar kitab kuning, dan saat nyantri Suwardi ini dikenal kecerdasannya, tapi memang orangnya kecil, sehingga dikenal sebagai itu anak yang berpengetahuan kecil, berperut buncit, tapi berpengetahuan luas. Dari kiai inilah Suwardi belajar Al-Quran hingga mahir dan paham hadis ini. Jadi nanti kita bisa lihat. Dan Ki Hajar Dewantara menempuh pendidikan pertamanya di Europe London School. Ini sekolah untuk orang-orang Eropa sama sekolah untuk orang-orang bangsawan. Kemudian melanjutkannya ke Stovia. Stovia itu dulu sekolah kedokteran di Salemba. Jadi pendidikan dokter pribumi di Batavia zaman dulu namanya. Namun tidak sampai tamat karena beliau orangnya sakitan.
Ki Hajar ini juga terkenal sebagai orang yang cakap dalam tulis menulis. Ia sempat menjadi seorang wartawan di zamannya. Kalau sekarang wartawan identik dengan pemburu berita. Kalau beliau bukan wartawan pemburu berita, tapi wartawan yang mengenalkan gagasan pemikirannya. Jadi banyak dia menulis artikel gagasan pemikirannya di berbagai surat kabar. Gaya penulisannya sangat tajam dan mencerminkan sikapnya yang anti kolonial. Gagasan-gagasan pemikirannya sangat terbaca dalam tulisannya. Dan keorganisasian pertama yang diikuti adalah ketika dia memimpin Syarikat Islam cabang Bandung. Di Bandung itu ada dua syarikat Islam. Satu menggunakan nama Syarikat Islam, satu masih menggunakan nama lokal. Salah satu dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara Kusuma Visionaria pada saat itu. Pidato-pidatonya begitu berubah untuk bergabung dengan SI, dan kritik tajamnya beliau terhadap pemerintah itu membuat beliau juga aktif di dalam Komite Bumi Putra. Nah, Komite Bumi Putra ini dibuat oleh para aktivis pergerakan pada saat itu untuk merespon pemerintah Belanda yang memperingati hari kemerdekaannya di tanah jajahan. Coba bayangin, tahun di negeri terjajah, penjajahnya merayakan kemerdekaan di negeri terjajah, minta bantuan sama rakyat yang terjajah. Disinilah seorang Suradi itu menulis sebuah artikel Als ik Nederland was. Andai saya seorang Belanda. Sindirannya begitu tajam tulisannya, membuat dia harus ditangkap, bahasanya harus dibuang. Sehingga sikap kritisnya ini membuat dia diusir dari Jawa, diasingkan ke Bangka Belitung, sampai dibuang ke Belanda. Sampai kemudian dia pulang kembali mendirikan taman siswa di sekitar tahun 1921 atau 22, bisa tidak mengecek kembali gitu ya. Nah, di sini baru kita bicara tentang konsep pendidikan. Bagi Ki Hajar, pendidikan itu merupakan kunci pembangunan bangsa. Hampir sebagian besar tahu pada saat itu bahwa bangsa yang akan maju itu ketika konsep pendidikannya jelas, sehingga perlu dilakukan dengan usaha yang menuntut segenap kekuatan kodrat yang dimiliki oleh siswa. Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bukan mencapai keintelektualan akademis saja, tapi mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi pendidikan itu bagi dakwah adalah upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, perkembangan batin, perkembangan intelektual, perkembangan jasmani. Tiga ada, ya, ruhnya, pemikirannya, fisiknya, agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan dan penghidupan yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Nanti bagaimana implementasinya kita jelaskan berikutnya. Jadi pendidikan yang manusiawi itu menekankan pentingnya pelestarian eksistensi manusia. Artinya memanusiakan manusia, pendidikan itu. Dalam arti ya, membantu manusia menjadi lebih manusia, lebih atau sebagai manusia yang utuh berkembang. Dan keberhasilan proses belajar sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur belajar. Dan Ki Hajar membagi unsur belajar itu menjadi
ada peserta didik, ada pendidik, ada tujuan belajar, ada asasnya, ada metodenya. Ini yang menjadi tantangan. Apakah unsur belajar ini terimplementasi dalam pendidikan kita? Untuk mengimplementasikan itu, Ki Hajar mempunyai konsep pendidikan. Pertama, pendidikan itu pendidikan yang memerdekakan manusia. Kedua, ada trilogi pendidikan dan masalah keteladanan. Nanti diuraikan. Ketiga, pendidikan itu harus berbasis budaya dan kearifan lokal. Keempat, sistem AMO. Kelima, pendidikan untuk semua. Kita lihat satu-satu. Apa sih pendidikan yang memerdekakan manusia itu? Ki Hajar menekankan bahwa pendidikan itu harus memerdekakan manusia, yaitu memberi kebebasan pada anak dalam belajar sesuai dengan potensinya tanpa paksaan atau tekanan. Coba rasakan zaman dulu, mungkin Pak Haji yang belum merasakan pendidikan zaman dulu. Guru kita tuh tegas betul, tapi memperhatikan potensi kita. Kalau sekarang diarahkan betul, pendidikan itu tidak boleh menindas kreativitas. Kurikulum merdeka itu mengambil potensi seperti ini, tapi implementasinya tidak selaras. Justru harus membangun kemandirian. Mirip dengan konsep taktik dalam Islam yang mengatakan pembentukan akhlak dan karakter. Jadi pendidikan itu harus membentuk akhlak dan karakter. Kalau dalam pesantren itu ada lebih dulu daripada ilmu. Jadi akhlak dan karakternya dulu, baru ilmunya bisa bermanfaat. Sehingga dalam Islam pendidikan bertujuan untuk membebaskan manusia dari kebodohan dan kezaliman. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadilah, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi betul-betul membebaskan manusia dari kebodohan dan kezaliman. Ini yang memerdekakan artinya. Jadi betul-betul menjadikan manusia sebagai manusia. Dan kalau kita perhatikan trilogi pendidikan yang menjadi simbolnya Kementerian Pendidikan kita, Tuturi Handayani, itu sebenarnya trilogi pendidikan dan keteladanan. Ingat sesuntolodo, Imadya Mahakarsa, Tuturi Handayani. Yang diambilnya Tuturi Handayani doang. Teladan dan memberi semangatnya belum diperhatikan. Pada kunci yang pertama adalah ingat sesuntolodo, di depan memberikan teladan. Guru itu teladan. Guru itu memberi semangat. Guru itu memberikan dorongan. Maka saya ingat betul kalau kita belajar zaman dulu, kita nggak berani namanya nyontek. Ada yang dikejar dengan seperti itu. Sekarang nyontek di kelas itu seperti kebutuhan. Karena targetnya nilai, bukan proses. Ini karena salah konsep dalam teknologi pendidikannya. Konsep ini sejalan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW yang menekankan tentang teladan utama bagi umatnya. Sesungguhnya teladan pada Rasulullah itu suri teladan yang baik.
memberikan teladan. Yang terjadi di kita hanya ngajar, nggak mendidik. Ini yang terjadi. Padahal guru itu mendidik. Kalau mendidik itu pasti mengajar. Kalau mengajar itu belum tentu terjadi. Jadi dalam sistem Islam, pendidikan itu harus menjadi uswah hasanah. Sebagaimana Ki Hajar Dewantara menekankan pada peran guru sebagai pamong yang membimbing dengan contoh nyata. Contoh nyata di depan bagaimana, di tengah seperti apa, di belakang seperti apa. Jangan di depan A, di tengah B, di belakang C. Kalau di depan A, di tengah A, di belakang juga A. Jadi teknologi pendidikannya kita hanya sering tahu untuk melihat daya dirinya. Yang utama pertamanya adalah dayanya sepertinya terkikis. Nih, konsep ini juga dipahaminya kurang tepat ketika bermain. Menurut Ki Hajar, pendidikan harus berangkat pada kebudayaan nasional. Coba dengan konsep pendidikan kita sekarang, melihat keluar tanpa memahami budaya masyarakat. Ia percaya bahwa pendidikan yang baik adalah yang tidak menghilangkan jati diri bangsa, tapi justru memperkuat nilai-nilai budaya bangsa, nilai-nilai budaya lokal. Sederhana dimasukin watak lokal tanpa memahami dasarnya seperti apa. Masukin pulau-pulau di Depok belajar bahasa Sunda. Wah, orang Depok belangsakan. Bukan itu tuntutannya ngomongnya. Menarik kalau kita masuk ke DKI Jakarta. Atau di Muhammadiyah, ke Muhammadiyah seharusnya modal lokal. Karena dalam Islam juga mengajarkan untuk menghormati dan menjaga budaya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ingat kita dalam dakwah Islam, bagaimana amal Islam dulu. Kalau kita perhatikan dan sederhana baju aja. Masyarakat kita itu baju dulu di bawah di atas kain. Kenapa kemudian ada kain di atas kemben, di atas dada? Itu dapat dari perut ke dada itu dapat. Pernah dari dada baru ditutup bajunya. Pakai baju yang kita lihat ibu-ibu itu baru bisa ditutup atas. Kalau kita lihat kondisi masyarakat kita Jawa itu seperti di Bali, masih pedesaan sekarang itu. Kalau kita gambar ke Bali banyak lukisan yang tidak menggunakan pakaian babat. Seperti itu pakaian Islam. Dan Muhammad SAW itu pelan-pelan bahwa itu seperti menjadi pakaian yang tertutup. Jadi bagaimana dengan memperhatikan budaya kita? Selama itu tidak bertentangan, dan ketika itu bertentangan, perlahan-lahan untuk diperbaiki. Jadi Ki Hajar menekankan bahwa pendidikan harus berangkat pada budaya bangsa, sejalan dengan konsep urf dalam Islam, yaitu nilai-nilai lokal yang tetap dijaga selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau bertentangan jadi lupa. Yang ini sistem among, asa, asih, asuh. Sistem ini menempatkan pendidik sebagai pamong, pengasuh, bukan
bukan sekedar instruktur. Kalau kita lihat guru sekarang sebenarnya sebagai instruktur, bukan amo, ya, bukan amo. Pada prinsipnya sistem amo itu sistem asah, mendidik dengan ilmu dan keterampilan. Sejalan dengan konsep al-ilm dalam al-Islam, memberikan ilmu dan memberikan keterampilan, asah, makanya mengasah. Kemudian dengan asihnya mendidik dengan kasih sayang dan kepedulian. Masya Allah, guru kita dulu, kita dimarahin itu bukan benci, tapi diarahkan untuk kembali ke jalan yang track relnya. Tapi orang tua sekarang nggak ngerti, gurunya dituntut. Dulu kita nggak pernah marah sama guru kalau mesti dimarahin, takut, tahu saya yang salah. Saya nggak pernah lapor ke orang tua saya dilaporin di sekolah, karena saya mungkin yang salah. Sekarang dibawa ke orang tua ikut-ikutan, masya Allah. Jadi gurunya juga harus kembali pada fungsinya, fungsi mendidik dengan memberikan ilmu dan keterampilan, fungsi mendidik dengan kasih sayang dan kepedulian. Jadi mendidik dengan kasih sayang, dengan kepedulian, seperti anak-anak kita di rumah, sesuai dengan konsep rahmah. Sebagaimana Allah berfirman, dan tidaklah kami mengutus Muhammad melainkan untuk rahmat bagi seluruh alam semesta. Yang ketiga, asuh, mendidik dengan memberikan perlindungan dan bimbingan, mirip dengan konsep tarbiyah. Tarbiyah itu bukan semata mendidik, tapi mendidik dengan bimbingan, dengan penuh kasih dan perlindungan. Jadi kalau kita kan tarbiyah ditambahkan pendidikan doang, gitu. Tapi mendidik dengan penuh bimbingan, dengan penuh kasih, dengan penuh perlindungan. Ini sistem apa? Sudahkah kita bisa melihat ini pada guru-guru kita? Dulu waktu masih ada SPG akan lain ceritanya. Dulu katanya dituntut lebih dari sebatas itu, maka ada D1. Dituntut lebih dari itu ada D2. Dituntut lebih dari itu ada D3. Kemudian ada D1 begitu. Tapi konsep mendidiknya tidak ada di sini. Saya kemarin berkumpul dengan teman-teman sekampung di bawah koordinator rektor UNJ terkait dengan komite pendidikan. Sayang dengan jalan SPG itu, karena ruhnya di situ, ruh pendidiknya. Ketika jadi D1 hilang ruhnya, hilang ruhnya. Apalagi ketika menjadi S1, seharusnya lebih kuat tapi tidak sampai. Ada salah dari konsep pendidikan kita. Yang terakhir adalah pendidikan untuk semua konsepnya. Ki Hajar Dewantara menentang sistem pendidikan kolonial yang diskriminatif. Zaman itu rakyat biasa gak bisa sekolah. Makanya bagaimana Ki Hajar itu ingin mendirikan sekolah untuk semuanya. Seperti zaman dahulu. Jadi ketika dia mendirikan taman siswa, sebuah lembaga pendidikan yang terbuka bagi semua lapisan masyarakat, khususnya bagi pribumi yang saat itu sulit mendapatkan pendidikan. Dan Ki Hajar menentang diskriminasi ini.
Bagaimana penduduk pribumi itu mendapatkan pendidikan? Sehingga sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa ilmu harus diberikan kepada semua orang tanpa memandang sosial. Dan itu saja, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ini yang menarik. Konsep pendidikan tadi diimplementasikan dalam unsur belajar. Dalam unsur belajar itu ada namanya peserta didik, dan ini adalah yang paling utama. Kalau kita sekarang siswa, manusia adalah makhluk yang berbudi. Budi artinya jiwa yang telah melalui batas kecerdasan tertentu, sehingga menunjukkan perbedaan yang tegas dengan jiwa yang dimiliki oleh hewan. Ini manusia sama-sama jiwa, tapi manusia itu makhluk yang berbudi karena memiliki kecerdasan. Manusia lahir memiliki sifat bawaan. Manusia adalah pribadi yang memiliki cipta rasa karsa, yang mengerti dan menyadari akan keberadaan dirinya, yang dapat mengatur, yang dapat menentukan, yang dapat menguasai dirinya, memiliki budi, memiliki kehendak, memiliki dorongan untuk mengembangkan pribadinya menjadi lebih baik. Semua manusia merasakan itu. Fitrahnya. Sehingga konsep pendidikan ini sejalan dengan Islam, bahwa manusia yang memiliki sifat bawaan yang disebut fitrah, sifat semula jadi kalau bahasa Melayunya, potensi dasar yang suci. Sehingga kebutuhan peserta didik tidak sama. Bisa dilihat dari perkembangan usianya. Sehingga pemberian materi keagamaan disesuaikan dengan jenjang pendidikan peserta didik. Karena perkembangan religiusitas peserta didik itu memiliki karakteristik tersendiri. Tidak bisa dipungkiri, diawali dengan meniru. Coba perhatikan ketika anak-anak di PAUD, gitu. Nih, depan kita ini ada PAUD. Itu diawali dengan meniru, melakukan apa yang dilakukan atau diajarkan oleh orang dewasa. Jika dilakukan secara terus-menerus dengan pemulihan, maka membentuk satu rutinitas yang sulit ditinggalkan. Jadi memahami peserta didiknya. Jadi pembagian tingkat pendidikan dalam Islam itu seperti yang sudah diajar kaitannya dengan perkembangan rasa beragamanya. Jika perkembangan tersebut tidak tercukupi sesuai dengan kebutuhan anak, maka akan muncul kebimbangan. Ini yang terjadi saat ini. Tidak tertanam keagamaannya, tidak tertanam intelektualitasnya. Akhirnya pinter enggak, religius enggak. Yang terjadi kebalikan. Itu peserta didik, jadi kita harus pahami posisinya. Yang kedua, pendidiknya. Mendidik itu proses memanusiakan manusia, kata-kata. Jadi pengangkatan manusia ke taraf insani. Mendidik harus lebih memerdekakan manusia dari aspek batin. Jangan sampai tertekan anak belajar itu. Jangan sampai tertekan. Enjoy, bahasa kerennya, nyaman anak belajar itu. Sehingga semua yang teologi pendidikan yang disebutkan tadi
Guru itu membimbing dengan kasih sayang. Jadi pendidik itu harus seperti itu. Dari logikanya antara konsep diajar dan Islam itu sama-sama membimbing dengan kasih sayang, sehingga peserta didik mampu mengembangkan diri dengan leluasa, tidak ada tekanan yang dihadapi, sehingga manusia merdeka dapat tercapai dengan baik. Keselarasan antara guru dengan murid, sehingga kokoh, bukan begini gesekan terjadi. Banyak saja guru siapa dan terjadi perlawanan. Dulu kita terlambat masuk sekolahnya takut, nggak berani kalau sudah di depan gerbang terlambat. Sekarang siasat gitu. Jangan. Yang berikutnya tujuan belajar. Tujuan belajar tidak lepas dari tujuan pendidikan. Ini identik dengan tujuan hidup manusia. Pendidikan adalah tuntunan di dalam tubuh kembangnya anak, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai warga masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ini yang perlu kita pahami. Guru harus tahu tujuan belajar, murid diajak ke situ. Anak-anak kecil nggak bisa memahami seperti itu, maka gurunya yang memahami. Sehingga tujuan belajar Ki Hajar Dewantara ini membentuk manusia yang mampu berkembang secara utuh, selaras dengan aspek kemanusiaan dan mampu menghargai kemanusiaan setiap orang, sehingga mampu berlaku mandiri dan dewasa dalam menjalankan kehidupan di masyarakat. Ini tujuannya. Kalau tujuan ini terbentuk, Masya Allah, kita bisa bayangkan mental para pemimpin bangsa kita. Sama seperti di barat, kalau kita melihat konsep pendidikannya, ada yang bentuknya keren. Saya waktu pertama kali ke Jepang kaget melihat anak sekolah SD itu baris dengan rapi, nggak ada canda di jalan raya, baris dengan rapi, karena dibentuk karakter. Ketika di ruang kelas, saya takut anak itu nyebrang, nggak bisa gitu. Mereka berhenti di lampu merah itu, nunggu lampu itu hijau dan nyebrang ke tempat. Lalu saya tanya dengan supir taksi saya, kenapa Bapak berani di dalam raya itu kencang? Saya yakin nggak ada orang nyebrang kalau lampunya merah. Gitu. Jadi lampunya hijau. Kalau ada, pasti terjadi kecelakaan. Saking yakinnya supir taksi seperti itu. Harus sudah terbentuk karakter, tujuan belajarnya tak capai. Nah, dalam Islam meningkatkan keimanan melalui pengalaman dan pengamalan tentang Islam, sehingga menjadi manusia yang muslim yang terus berkembang dengan lingkungan yang baik dan akhlak yang baik. Tujuannya sampai situ, karena menyadarkan manusia kepada Allah itu jelas tujuannya. Ki Hajar ini lebih pada sisi sosial berinteraksi manusia dengan manusia lain, dominantasnya. Karena kondisi yang pada saat itu di era penjajahan, sehingga tujuan utamanya adalah perjuangan melepaskan diri dari hubungan kolonial. Dan dalam Islam adalah suatu ibadah tersendiri karena merupakan satu perjuangan. Jadi diperhatikan juga konteks zamannya. Gitu. Terus apa yang diperhatikan lagi oleh Ki Hajar? Asasnya. Ki Hajar itu memiliki 5 asas dalam belajar.
kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan yang saya sebutkan tadi, kebangsaan dan kemanusiaan. Ini bentuk perlawanan pada masa penjajahan. Bentuk perlawanan pada masa penjajahan. Belajar itu harus melandasi kemampuan pribadi yang sesuai dengan kodrat. Bukan konteks merdeka belajar dalam konteks seperti yang dikatakan sekarang. Semata itu bukan. Ada kemerdekaan bertujuan agar siswa dapat leluasa mengembangkan cita rasa, cita karsa dalam proses belajarnya. Jadi dengan menggunakan kurikulum merdeka belajar ini seharusnya terbentuk itu. Tapi yang terjadi merdeka terserah, bukan itu. Tapi merdeka dalam mengembangkan kodrat alamnya bertujuan agar peserta didik tidak melalaikan kewajibannya kepada Tuhan, lingkungannya, dan dirinya sendiri. Hablum minallah, hablum minannas. Jangan. Jadi prinsip Islam yang lebih mengembangkan pada fitrah manusia, sehingga prinsip Ki Hajar ini tidak bertentangan dengan prinsip Islam, di mana kodrat alam sama dengan fitrahnya manusia. Sehingga pandangan Ki Hajar dengan asas belajar ini sejalan. Bagaimana memanusiakan manusia dengan memperhatikan fitrahnya. Ini yang saya tekankan tadi, metode Among, metode belajarnya. Ini yang perlu dipahami oleh pendidik dalam mengembangkan peserta didik, di mana menjaga kelangsungan hidup batin peserta didik dengan mendampingi, mengarahkan, bukan hanya membiarkan. Selama di sekolah itu tanggung jawab guru, membimbing, mengarahkan, mendampingi perkembangan batin siswa agar tetap dalam kondisi baik. Di sekolah ya, di rumah tanggung jawab orang tua, ini ada keselarasan. Jadi pendidikan itu nanti kita lihat bukan hanya di sekolah. Pendidik itu berkewajiban mengembangkan peserta didik sesuai dengan karakter lingkungan budaya tempatan, sehingga peserta didik dapat menguasai dirinya sendiri. Jadi si guru bisa memahami budaya tempatannya. Dan metode Among ini merupakan pemeliharaan dan perhatian untuk mendapatkan pertumbuhan anak lahir batin sesuai dengan kodrat. Yang memang kalau perlu panjang penjelasan itu, tapi kalau waktu terbatas saja. Dan metode Among ini memiliki dua dasar. Pertama, kemerdekaan sebagai syarat untuk kehidupan dan menggunakan kekuatan lahir dan batin sehingga dapat hidup merdeka. Yang kedua, syarat kodrat alam sebagai syarat untuk menghidupkan dan mencapai kemajuan yang cepat. Dan Islam mengenal beberapa metode: metode keteladanan, metode kisah, metode nasihat, metode tarhib, wa tarhib. Dan belajar dalam Islam belajar individu dengan syarat kebebasan tersebut sesuai dengan fitrah. Sehingga metode yang diajar ini sejalan dengan metode Islam. Bagaimana dengan sisi ini bisa kita lihat dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat tentang keteladanan, banyak dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kisah, banyak di Al-Quran juga tentang nasihat, dan juga digambarkan tentang tarhib wa tarhib, reward and punishment, sanksi tapi juga ada penghargaan. Dulu guru-guru seperti itu berani memberi sanksi tapi berani memberi penghargaan. Nah, ini yang sudah mulai terkikis seperti itu. Nah, ini tingkatan belajarnya. Ada 4 tingkatan belajar dalam proses belajar di Hajar Dewantara. Tangan pria ini dibimbing untuk mengetahui pengertian mengenai kebaikan dan keburukan,
Ini dari sisi keagamaan maksudnya, dari sisi religiusitas, dari sisi etika dan akhlak. Dibimbing untuk mengetahui pengertian mengenai baik dan buruk. Tahu, sebatas tahu mengerti baik dan buruk. Baru taman muda, peserta diajar perilaku yang berkenaan dengan baik buruk dengan metode pembiasaan. Kalau yang awal tahu pengertiannya semata. Kalau yang kedua ini diajarkan berperilakunya. Ingat gak Rasul mengajarkan sholat di usianya perhatikan dengan pembiasaan. Tapi masuk taman dewasa dididik untuk mengetahui dan mengukur tindakan yang dilaksanakan. Tahu dan mengukur tindakan yang dilaksanakan. Dibimbing untuk mengetahui dan mengukur tindakan yang dilaksanakan. Ini kalau konsepnya begini bisa jadi bagaimana, kalau ini jadi seperti apa gitu. Berbeda ketika masuk ke taman lansia usia 17 tahun ke atas, dibimbing untuk mempertanggungjawabkan perilaku yang pelaku lakukan sebagai peserta didik. Oke, kalau dia salah, berarti dia harus tanggung jawab. Belajar tanggung jawab. Itu terjadi saya lihat di sini. Mohon maaf gitu ya, saya ambil contoh Jepang karena yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Tahu anak SD itu nggak boleh nyebrang rombongan. Tahu doang. Itu yang pertama tadi. Sampai dia yang pertama mengetahui pengertian mengenai baik buruk, kedua diajarkan berperilaku. Jadi berperilaku itu diajarkan dengan contoh, dibimbing untuk mengetahui dan mengukur tindakannya. Ini seharusnya sampai seperti ini, tidak lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, maka mempertanggungjawabkan. Jadi konsepnya sederhana. Di samping asrama saya itu ada tempat latihan olahraga baseball. Itu ada anak sekolah yang pukul gak kena-kena. Setiap gagal dipukul kepalanya yang pakai helm itu dengan tongkat yang berontak itu, teng gitu. Dalam hati saya kejam banget. Tapi itu mendidik disiplin dan fokus. Di depannya itu ada damkar pakai dari situ. Itu kampanye tiap hari latihan, beberapa tiap hari latihan. Karena membiasakan. Ternyata, Masya Allah, sampai sudah bekerja pun mereka tidak lepas dari kebiasaan belajar. Kalau kita kan sepertinya hilang. Latihan kalau ada waktunya aja. Ini Masya Allah. Jadi pandangan terkait dengan perkembangan usia sangat diperhatikan dalam Islam. Begitu juga kita, di mana manusia dituntut untuk meningkatkan tingkat religiusitas agar menjalani hidup sesuai dengan syariat Islam. Tentunya tuntutan diajar untuk membentuk manusia yang merdeka, manusia yang mandiri, manusia yang dewasa, dan dapat diterima dalam lingkungan masyarakat, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dan ini dituntut seperti tuntutan dalam Islam. Maka sekali, ini kan tuntutan. Islam kan mengajarkan seperti itu. Dikenalkan, diajarkan, dibimbing, sampai harus tanggung jawab. Sehingga lingkungan belajar itu, lingkungannya bukan hanya sekolah, mulai dari keluarga, anak buron, sekolah, anak pemuda, anak masyarakat. Jadi ada 3 lingkungan belajar. Anak keluarga pusat belajar yang pertama dan utama, yang memberikan dasar sikap dan keterampilan dasar seperti
pengetahuan agamanya. Alat bangunan sekolah itu penerus pendidikan keluarga. Jadi jangan tuntut anak belajar agama di sekolah doang, di rumahnya kagak dikasih contoh bahasanya, nggak bisa. Sekolah itu lanjutan pendidikan di rumah. Jadi jangan salahkan anak di sekolah ketika tidak bisa diikuti karena di rumahnya tidak ada contoh. Baru anak pemuda masyarakat ini penanaman nilai-nilai sosial dan budaya serta peraturan-peraturan yang lebih tinggi dihayatkan dan diamalkan. Jadi bagaimana ketika di masyarakat mereka bisa memahami aturan-aturan yang ada, konsekuensi. Jadi pemikiran yang terkait dengan lingkungan belajar diajar itu sama dengan diajarkan dalam Islam. Ketiga lingkungan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hubungan satu dengan yang lain mengisi kekosongan. Pendidikan agama Islam juga perlu diberikan sekaligus dikontrol oleh keluarga dan masyarakat sehingga tujuan tercapai dengan baik. Jadi pendidikan agama itu juga dikontrol oleh masyarakat. Kita sekarang mendiamkan, bukan anak saya, bukan saudara saya, bukan. Islam itu bukan begitu. Islam itu agama berjamaah, bukan untuk sendirian. Nggak ada masuk surga sendirian. Berjamaah. Mata musabil hak, mata musabil hak. Saya kalau dengar orang dimarahin, mohon maaf ya, tapi kamu sudah. Saya tanya, kamu suami istri? Saya tahu bukan suami istri. Kamu perempuan nggak takut rugi? Karena laki-lakinya tangannya Islam. Kalau orang hari Minggu, saya tegur aja. Kamu nggak malu di depanku? Saya tegur aja. Kamu perempuan jangan kurang ya. Kamu harus bisa menjaga diri. Kamu mungkin laki-laki nggak akan kurang. Itu dianggapnya aneh. Saya menegur kamu. Biarin aja kamu itu kan orang lain. Nggak bisa. Itu bukan orang lain. Ini konteks. Tapi di beberapa masalah itu yang hilang di masyarakat kita. Mau pulang malam, mau apa, terserah. Sekarang kan ada yang negur kan di lapangan ini. Kalau malam-malam berpikir dulu, ada yang negur. Dulu kita di kampung aja. Anaknya saya betul pulang. Gitu. Takut. Sekarang hilang. Ini yang perlu kita hidupkan lagi. Jadi lingkungan belajar yang ketiga itu sama yang di keluarganya. Gitu. Nah, ini menjadi tantangan. Diki Hajar menawarkan ini dan Islam ada yang seperti itu. Sehingga konsep pendidikan keagamaan itu memiliki banyak nilai yang selaras dengan Islam, terutama aspek keteladanan, kasih sayang dan keadilan, kebebasan berpikir yang bertanggung jawab. Ini kuncinya, berpikir yang bertanggung jawab dan pendidikan yang berangkat pada budaya. Artinya ada aspek intelektual, ada aspek moral, ada aspek spiritual. Sebagaimana Islam mengajarkan sisi seperti ini. Wallahu a'lam. Ini pembacaan saya doang gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami. Karena banyak upaya dari pemerintah kolonial itu untuk menutup zaman itu pandangan-pandangan seperti itu. Karena seringkali tidak hanya pada zaman kolonial, sekarang kan dibuat fobia sama Islam. Ini upaya Hajar bagaimana menunjukkan tanpa menggunakan kata Islam. Ada kalau di Hajar Madahan dengan pola pendidikan Islam dan memadukan pendidikan umum, gitu. Ada yang kayak Hasim dengan pendidikan khususnya sendiri, gitu. Walaupun Hasim juga model dengan jalan, berbeda-beda. Para ulama kita itu berbeda-beda. Para tokoh bangsa kita juga modelnya berbeda-beda. Contoh, Mas Cokro Abinoto juga membuat pola pendidikan yang umum.
Generasi muda pada saat itu memahami fungsi dirinya, ya, peserta didik dan juga guru sebagai pendidik. Jadi unsur pendidik dan peserta didik itu menjadi unsur penting. Di samping ada unsur lingkungan pendidikan, metode pendidikan, asasnya, tujuannya. Nah, ini yang tidak diajarkan di perguruan tinggi lagi. Pokoknya perguruan tinggi itu metode pembelajarannya. Saya baca ngerasain beda belajar di IKIP dengan belajar di model UNJ sekarang gitu. Nggak ada kan? Oh, itu metode evaluasinya banyak. Semuanya evaluasi akademik. Nggak ada evaluasi moral. Etiknya nggak ada. Semuanya evaluasi akademik. Sampai masuk perguruan tinggi pun pada sama. Tapi bagaimana kita peran sebagai guru, sebagai pendidik, itu menjadi guru peserta didik kita. Alhamdulillah gitu ya. Apa yang saya lihat seharian di kampus, ya bukan sesuatu yang normal-normal saja bahasanya. Gitu. Bahasanya saya dulu malu berperilaku seperti itu, sekarang menjadi di muka mata saya. Gitu. Waktu sebagai mahasiswa dulu, sekarang sebagai pendidik. Saya harus benar-benar berani. Walaupun tantangannya tidak ada aturan. Dulu masuk ruang dosen, saya nggak berani pakai sendal, pakai kaos, saya harus pakai kemeja dan pakai sepatu. Sekarang masuk pakai celana jin bolong, pakai ini, kamu keluar. Ini masuk ruang kantor. Saya harus keluar dan mahasiswa saya. Saya aja yang termasuk pakai baju gereja, kan saya nggak pakai tangan pendek, nggak pakai sandal jepit. Sekarang masuk ruang kelas pakai sandal jepit. Anak saya belajar di UI, karena buat jadi guru kali ya, dia harus pakai rok. Kan biasa di UI kan nggak boleh kan, terus harus pakai rok, harus pakai baju kaki, pakai sepatu gitu. Karena kenapa? Mencontohkan pada mahasiswanya. Kalau di UI kan enggak, dosennya ahli pakai celana pendek, orang pendek masuk kelas. Saya nggak bisa dari dosen begitu, tapi terjadi. Karena tujuan mereka hanya transfer intelektual. Mungkin agak berbeda di keperawatan. Kalau kita di budaya, saya bukan fakultas bahasa ya, fakultas ilmu budaya, kalau saya lebih berbudaya. Jadi berbeda. Allah, ini yang bisa sedikit berbagi terkait nilai-nilai Islam dalam konsep pendidikan kayaknya agak kayak Wantara yang seharusnya terimplementasi dalam konsep kurikulum kita. Kenyataannya jauh panggang daripada api, gitu kan. Sehingga kita tidak berharap satenya pun akan matang dengan baik. Bisa kegosongan, bisa gak matang,